Kelurahan Sepinggan Baru memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Geraha Indah, sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Sepinggan, sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sepinggan Raya, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Gunung Bahagia. Pada kawasan perencanaan, terdapat penggunaan lahan di Kelurahan Sepinggan Baru, yaitu berupa perkebunan, semak belukar, hutan rimba, ladang, dan tanah kosong. Pada daerah kawasan perencanaan, terdapat fasilitas sarana pendidikan berupa taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas ataupun sekolah menengah kejuruan. Selain itu, terdapat fasilitas sarana kesehatan berupa apotek, praktek dokter, dan rumah sakit. Pada kawasan perencanaan juga terdapat sarana peribadatan berupa 14 masjid, 1 musola, dan 4 gereja. Pada kawasan perencanaan juga terdapat sarana perdagangan dan jasa. Terdapat juga sarana pemerintahan dan pelayanan umum seperti Dinas Perumahan dan Permukiman, Dinas Perhubungan Balikpapan, Kantor Dinas Penanaman Modal Balikpapan, Kantor Kecamatan Balikpapan Selatan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah, serta masih banyak kantor lainnya. Berdasarkan hasil survei Premer, diketahui bahwa jaringan jalan di kawasan perencanaan yaitu cukup baik dengan perkerasan jalan aspal, dan memiliki 2 jalur, dengan 4 lajur jalan, dan dilengkapi oleh median jalan. Pada lokasi wilayah studi kawasan pengembangan di Kelurahan Sepinggan Baru, memiliki jaringan drainase dengan konstruksi terbuka. Terdapat juga jaringan listrik berupa saluran udara tekanan tinggi, gardu, dan saluran udara tegangan rendah. Serta terdapat jaringan telekomunikasi pada daerah kawasan perencanaan. Berdasarkan perspektif penghuni dibutuhkan sebanyak 2.623 unit rumah. Kemudian dibutuhkan 4.681 unit rumah untuk 43.784 jiwa. Pada total lahan perumahan yaitu sebesar 4.680 hektar. Sehingga total keseluruhan lahan perumahan dan sarana prasarana yaitu 6.084 hektar. Pada sarana pendidikan TK, perlu penambahan sarana sebanyak 1 unit pada tahun 2027 hingga tahun 2042, begitu juga kebutuhan pendidikan SD serta SMP. Pada tahun 2027 hingga tahun 2032, perlu penambahan 1 unit SMA. Penambahan di tahun 2037 sebanyak 3 unit, dan tahun 2042 sebanyak 7 unit sarana. Berdasarkan analisis kebutuhan prasarana, terdapat penambahan fasilitas persampahan berupa kontainer sampah sebanyak 44 unit di tahun 2042. Kelurahan Sepinggan Baru didominasi oleh ketinggian lereng yaitu antara 50 sampai 75 meter. Serta didominasi oleh kemiringan lereng sebesar 8-15% dengan klasifikasi landai. Kelurahan Sepinggan Baru didominasi oleh kawasan permukiman. Pada pemanfaatan ruang, menunjukkan bahwa keruangan pada kawasan perencanaan cenderung dengan konsentrasi pemanfaatan rendah. Terdapat ruang kawasan yang belum terwujud di Kecamatan Balikpapan Selatan,
dengan luas kurang lebih 2.843 hektar. Kawasan terwujud 654 hektar. Kawasan belum sesuai terwujud sebesar 48 hektar. Pada tahap 1 dilakukan penyiapan lahan dan pembangunan jalan tahap awal. Pada tahap 2 dilakukan penyediaan akses jaringan listrik dan air bersih. Sarana perdagangan dan jasa dilakukan dalam 3 kali tahapan pembangunan. Rencana pembangunan klinik yaitu di tahap 2, apotek tahap 3 dan posyandu tahap 4. Sarana pendidikan dilakukan dalam 2 kali tahap pembangunan yaitu pada tahap 3 dan 4. Pertimbangan zona perumahan dilakukan pada tahap pertama karena mempertimbangkan ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan, di mana dalam rentan waktu pelaksanaan pembangunan hingga 2 tahun. Pembangunan kawasan perdagangan dan jasa dilakukan pada tahap 2 dan tahap 3 karena lebih mengutamakan pada penyiapan lahan serta pembangunan jalan tahap awal. Pembangunan masjid dilaksanakan pada tahap 2, karena mempertimbangkan jangkauan pelayanan peribadatan yang lebih besar dibandingkan dengan musola. Pada zona kesehatan terdapat 3 pembangunan sarana dalam 4 tahap, di mana pertimbangannya yaitu untuk menanggulangi permasalahan dalam cakupan ketersediaan sarana kesehatan ke depannya. Pada zona pendidikan memiliki 2 tahap pembangunan yaitu pada tahap 2 dan 3. Karena radius pelayanan dari lokasi perumahan ke kawasan pendidikan yang masih perlu adanya pembangunan sarana pendidikan secara bertahap. Pada zona perkantoran, terdapat 3 pembangunan dengan 2 tahap dengan pertimbangan dapat memudahkan pengawasan proyek karena kantor developer akan menjadi pusat kegiatan proyek.